Perkenalkan, nama aku Gita Alpianti. Aku NPM 51. Halo guys, perkenalkan nama aku Nasume Karista dengan NPM 59. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Adelia Dina Putri dengan NPM 33. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Hanifah Lalabila dengan NPM 65. Halo, perkenalkan nama aku Rahel Exo Anugrah Manalur dengan NPM 01. Untuk mengetahui karbon, pertama-tama kita itu harus tahu dulu di mana sih posisinya dalam sistem periodik. Nah, untuk tahu itu, yuk kita tanya-tanya dulu. Sistem periodik adalah tabel yang menyusun unsur-unsur kimia berdasarkan nomor atom, konfigurasi elektron, dan kesamaan sifat kimia. Karbon memiliki nomor atom 6, nomor proton 6, nomor elektron 6, dan nomor neutron 6 pada isotop yang paling umum. Dan letak karbon pada sistem periodik itu terdapat di periode 2 dan golongan 14. Adapun unsur-unsur kimia yang satu golongan dengan karbon itu seperti silikon, germanium, timba, dan timbal. Namun, karbon ini memiliki sifat yang paling unik karena ukurannya paling kecil dan ikatannya paling kuat. Yang pertama adalah neutron, proton, dan elektron. Konfigurasi elektron terdiri dari kulit pertama memiliki 2 elektron, kulit kedua memiliki 4 elektron. Nah, pada kulit keluar disebut elektron valensi. Nah, hal ini tuh menyebabkan karbon cenderung memiliki 4 ikatan kovalen. Sekarang kita masuk ke hibridisasi karbon. Hibridisasi karbon ada 3. Yang pertama yaitu sp3. sp3 contohnya metana. Bentuknya seperti ini. Yang kedua ada sp2. Contohnya etana. Bentuknya seperti ini. Yang ketiga ada sp. Contohnya etuna. Bentuknya seperti ini. Sekarang kita masuk ke hibridisasi karbon. Hibridisasi karbon terdiri dari 3. Yang pertama ada sp3. sp3 contohnya metana. Bentuknya seperti ini. Yang kedua ada sp2. Contohnya etena. Bentuknya seperti ini. Yang ketiga ada sp. Contohnya etuna. Bentuknya seperti ini. Suhu bumi kita terus meningkat. Emisi gas rumah kaca yang dihasilkan dari aktivitas manusia, mulai dari penebangan pohon,
penggunaan alat-alat transportasi berbahan bakar fosil secara masif, hingga penggunaan listrik dan kegiatan industri pabrik dengan sumber energi batu bara adalah beberapa penyebabnya. Seiring dengan meningkatnya populasi dan kebutuhan manusia, emisi pun terus bertambah dan terus meningkatkan suhu bumi kita. Saat ini, peningkatan suhu bumi telah mencapai 1,1 derajat Celcius. Untuk menahan laju peningkatan suhu bumi, negara-negara telah menandatangani Perjanjian Paris di tahun 2015. Saat itu, peneliti menargetkan untuk menjaga suhu bumi di bawah 2 derajat. Dalam Perjanjian Paris, Indonesia berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% secara mandiri atau 41% dengan bantuan internasional. Namun, pada tahun 2018, peneliti menemukan bahwa peningkatan suhu bumi pada angka 2 derajat bisa berdampak fatal. Peningkatan suhu bumi harus ditekan di bawah angka 1,5 derajat Celcius. Jika kondisi saat ini terus berlanjut, peneliti memprediksi suhu bumi akan naik melebihi 1,5 derajat pada tahun 2030. Padahal, jika melebihi 1,5 derajat, dampaknya sangat berbahaya untuk kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Pada kenaikan 1,5 derajat, hampir 14% populasi dunia akan merasakan panas ekstrim setidaknya 5 tahun sekali. Sementara pada kenaikan suhu hingga 2 derajat, korbannya akan naik hingga 37%. Dengan peningkatan suhu bumi sebesar 1,5 derajat, 70-90% terumbu karang akan mengalami kerusakan. Namun, jika peningkatannya mencapai 2 derajat, terumbu karang yang rusak akan mencapai 99%. Selain itu, masih banyak lagi dampak buruk jika kita tidak menahan kenaikan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Sebagai salah satu negara penghasil emisi gas rumah kaca tertinggi, komitmen iklim Indonesia sangat penting bagi dunia. Indonesia perlu meningkatkan komitmen iklimnya agar kita mampu menahan peningkatan suhu bumi di bawah 1,5 derajat. Apa yang bisa Indonesia lakukan? Dalam laporan pembangunan rendah karbon yang diluncurkan Kementerian Bappenas, diperkenalkan skenario LCDI+. Ada beberapa sifat kimia dari karbon. Yang pertama yaitu tetravalent, yaitu kemampuan karbon untuk memiliki 4 elektron valensi dan dapat membentuk 4 ikatan kovalen. Contohnya ada metana. Yang kedua yaitu catenation, adalah kemampuan atom karbon untuk berikatan dengan atom lainnya. Contohnya ada alkana. Yang ketiga, ikatan kovalen yang kuat, yaitu kemampuan karbon untuk membentuk ikatan kovalen yang tinggi, seperti ikatan C dengan C dan C dengan H. Selanjutnya, masuk ke bagian allotrope karbon. Karbon memiliki beberapa bentuk allotrope. Yang pertama, ada berlian. Berlian memiliki struktur 3 dimensi, di mana berlian ini sangat kuat. Namun, berlian tidak dapat menghantarkan listrik. Lalu yang kedua, ada grafit. Grafit ini tersusun dari lapisan atom karbon, di mana grafit ini dapat menghantarkan listrik. Biasanya grafit ini digunakan sebagai bahan baku pembuatan pensil. Lalu yang ketiga ada feluran, di mana feluran ini ditemukan pada tahun 1985 yang terdiri dari 60 atom karbon. Feluran ini memiliki bentuk seperti bola. Lalu yang terakhir, yang keempat itu ada grafin. Grafin ini memiliki sifat yang kuat dan dapat menghantarkan listrik, di mana grafin ini diteliti lebih lanjut untuk penggunaannya dalam teknologi di masa depan. Grafin juga tersusun dari satu lapisan karbon. Nah, selanjutnya karbon dalam kehidupan sehari-hari dan bidang praktek. Dalam kehidupan sehari-hari, karbon ini memiliki peran yang sangat penting, di mana karbon ini merupakan unsur utama dalam senyawa organik yang dapat kita jumpai pada karbohidrat, lipid, protein, dan juga asam nuklear. Nah, molekul-molekul ini merupakan molekul penyusun utama bagi tubuh kita. Lalu yang kedua, dalam bidang farmasi,
Kita seperti yang kita ketahui bahwa obat-obatan banyak sekali memiliki kerangka atom yang tersusun dari karbon. Contohnya seperti obat aspirin, paracetamol, dan ibuprofen. Selain itu juga, karbon dapat kita jumpai pada vitamin, hormon, dan juga antibiotik. Nah teman-teman, dari semua penjelasan tadi, bisa kita simpulkan bahwa karbon itu memiliki 6 nomor atom, 4 elektron valensi, kemampuan untuk membentuk banyak senyawa, dan berperan penting dalam kimia organik dan farmasi. Karbon mungkin hanya sebuah atom kecil dalam sistem periodik, tetapi perannya sangat besar dalam membangun kehidupan di bumi. Dari molekul sederhana hingga struktur biologis yang kompleks, karbon menjadi fondasi dari hampir semua proses